Abdurrahman bin Auf, inna li malan baini wa bainaka syatrani. Saya punya harta, kita bagi dua harta saya, kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Terus lanjutannya apa? Wa inna li imra'atani. Saya punya dua istri. Fanzur ayyatahuma ahbabta. Lihat mana yang kamu suka. Hatta ukhali'aha, sampai saya ceraikan. Fa idza halat fatazawwadha, kata Sa'ad. Kalau sudah halal, sudah lepas dari saya, nikahi. Oh, istrinya pun dikasih sama sahabatnya. Begitulah luar biasa Sa'ad ini. Bukan hanya harta, istri pun dikasih. Jadi apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf katanya, la ahtaju fi malika wa ahlika. Saya tak butuh hartamu, saya tak butuh keluargamu. Wa barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah berkahi keluarga dan hartamu. Dulluni ala suq. Tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Jadi dua tokoh ini, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, adalah persaudaraan itu tingkat dewa, tingkat tinggi. Dan persaudaraan mereka itu didasari dengan agama Islam. Mereka mengamalkan apa kata dalam hadis, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashudduhu ba'duhu ba'duhu. Mukmin itu adalah yang saling menguatkan, saling mengokohkan. Mereka amalkan itu. Tapi Abdurrahman bin Auf ini kan orang Muhajirin yang pindah dari Makkah ke Madinah. Dia kaya raya, tapi tinggal semua hartanya, enggak dibawa ke Madinah, tangan kosong ke Madinah. Sa'ad bin Rabi kaya raya di Madinah, luar biasa kayanya, dan dermawan. Dermawannya luar biasa. Jadi karena ini bersaudara mereka tingkat tinggi, lalu dia tawarkan hartanya, kita bagi dua harta saya. Saya punya istri dua, untuk kamu satu, saya satu. Begitulah luar biasa Sa'ad bin Rabi. Tapi apa yang disampaikan? Apa sikap Abdurrahman bin Auf ini? Apakah dia menerima tawaran tersebut? Ternyata dia tidak. Dia tidak mental pewaris. Dia mental perintis. Nah cocok sama. Dia mental perintis. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Begitulah ternyata sejatinya persaudaraan. Saling menguatkan, saling berbagi, saling mengokohkan. Dalam Al-Quran ada disebut di surah Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain, dan mereka lebih mendahulukan orang lain dibanding diri mereka sendiri. Itu sebenarnya sifat saudara seperti itu, sifat sahabat seperti itu, mengutamakan orang lain dibanding dirinya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain sekalipun mereka butuh. Itulah yang dilakukan, yang diamalkan oleh Sa'ad bin Rabi tadi. Jadi ada kata al-isar di situ. Al-isar artinya mengutamakan, mendahulukan orang lain. Kalau dalam wadah qaid fikih dalam kitabnya Al-Asbah wan Nadhair, di situ al-isaru fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain terhadap ibadah itu makruh. Contoh, ada sop pertama, majulah. Itu kan sop pertama ibadah. Disuruh orang lain bukan dapat pahala, makruh hukumnya. Gak usah suruh orang lain, kita aja yang maju. Atau misalkan ada apa? Pokoknya dalam hal apapun kalau masalah ibadah itu tidak boleh dahulukan orang lain. Kita sendiri yang lebih dulu. Tapi kalau dalam hal yang lain, baru al-isaru fi ghairiha mahbub. Mengutamakan orang lain dalam hal selain ibadah itu mahbub, dianjurkan, dicintai Nabi, disukai Nabi. Nah, itu al-isar tadi. Dan inilah yang diamalkan mereka, berbagi tadi. Berarti kalau Mekah ngomongkan Ka'bah itu sikut-sikutan apa? Kalau Ka'bah itu beda konsepnya saja. Kalau misalkan itu tidak boleh menyakiti diri. Itu makanya dalam konsep fikih, kalau misalkan sanggup mencium-cium, nggak sanggup mencium pakai tangan, nggak sanggup pakai tangan pakai tongkat, nggak sanggup pakai tongkat cukup lambaikan. Gitu konsep fikihnya. Jangan paksakan diri, nanti mati di orang. Mati di orang. Jadi
Siapa sebenarnya Abdurrahman bin Auf ini? Kalau kita baca sejarah, ternyata Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang sangat dermawan, kaya raya luar biasanya, kemudian dermawan. Sampai-sampai dia bosan dengan kekayaannya, ingin jatuh miskin. Iya, ingin jatuh miskin, bosan dengan kekayaannya. Jadi satu hari penduduk Madinah ini perang, pulang dari perang, kurma mereka busuk semua. Mereka sedih, ya Allah, kurma kami busuk, gimana mau jual, rugilah kami, kata mereka. Dapatlah kabar oleh Abdurrahman bin Auf, kurma mereka busuk. Kemudian Abdurrahman bin Auf saking dia pengen miskinnya, dibeli semua kurma busuk ini dengan harga yang bagus, dengan harga kurma yang bagus. Dibeli, senang dia. Ini jatuh miskin saya, ini jatuh miskin saya ini. Kenapa dia ingin jatuh miskin? Karena Nabi berpesan, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling terakhir masuk surga karena paling kaya. Dia sedih dengan kata-kata itu, bosan dengan kekayaannya. Kemudian setelah dibeli kurma busuk tadi, senang minta ampun. Ternyata datang utusan dari Yaman mencari kurma busuk. Mencari kurma busuk. Kemudian dapatlah kabar Abdurrahman bin Auf ini punya kurma busuk. Tolonglah, daripada kalau ini kami sekarang lagi ada penyakit. Penyakitnya itu tidak ada obatnya kecuali dengan kurma busuk. Tolonglah kami. Sedih hatinya. Kalau nggak ditolong, berdosa. Kalau ditolong, kaya lagi. Dibeli lagi sama orang Yaman kurma busuk tadi 10 kali lipat dengan harga